Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir wa tughliqu anna biha abwaab asy-syarri wa ta'sir. فتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية نزلت هذه الآيات في حق المشركين وذلك أنهم كانوا مجتمعين في مجلس واحد منهم فقال بعضهم في حق محمد عليه الصلاة والسلام شيئا قال إن رأيت محمدا فعلت كذا وكذا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقام عنده وقرأ سورة ياسين إلى قوله فهم لا يبصرون إلى آخره. Qadal mukarramun wa muhtaramun yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan para habaib yang berada di kampung kita, terlebih khusus yang berada di tengah-tengah kita, yaitu yang mulia Said Musa Bashim, juga Said Yunus dan para habib-habib yang lainnya. Semoga beliau selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan dakwah agama dan membimbing umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para guru-guru agama, terutama yang hadir pada saat ini, Ustadz kita yang mulia Haji Sadul Haji Hakimi, Ustadz kita yang mulia Ustadz Abdurrahman, Ustadz Ahmad Jihad, dan para ustadz yang lainnya, dan para seluruh pejuang-pejuang agama, dan para khadim-khadim agama, para pelayan-pelayan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan segala kebaikan baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyambung daripada pembacaan kitab Hamam Izadah atau kitab tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan akan menambah sedikit pengetahuan kita tentang keagungan daripada surah yang mulia yang disebut dengan Qalbul Quran, yaitu hatinya atau jantungnya Al-Quran, yaitu surah Yasin. Pada ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu sampai pada ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah, kami menjadikan di antara hadapan mereka ada sebuah dinding, dan dari belakang mereka pun ada dinding. Maka oleh karena itu kami menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Dalam riwayat beberapa kasus, beberapa kejadian yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW
sebagai percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah yang dilakukan oleh para kafir-kafir Quraisy pada saat itu, namun semuanya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah Subhanahu wa taala menggagalkan maksud atau tujuan daripada orang-orang kafir Quraisy itu bermacam-macam. Nah, di antaranya ketika mereka akan aniaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sebagian yang dibutakan matanya pada ketika itu. Nah, inilah yang menjadi pembahasan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Dan pada satu riwayat ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sebuah kasus di mana orang-orang musyrikin pada ketika itu sedang berkumpul di satu majelis, berkumpul bersama kawan-kawannya, banyak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada mengatakan sesuatu, katanya, in ra'aitu Muhammadan fa'altu kada wa kada. Seandainya aku nanti bertemu Muhammad, aku melihat Muhammad, dia akan aku lakukan seperti ini, seperti ini. Maksudnya dia akan melakukan apa saja yang sifatnya membinasakan Rasulullah SAW. Dia berkata di hadapan para kawan-kawannya tadi. Nah, lalu pada saat itu wajah Nabi SAW, maka ketika itu datanglah secara tiba-tiba Rasulullah SAW dan beliau waqama indahu, beliau berdiri di sampingnya. Di samping orang yang berkata itu tadi, tiba-tiba datang Rasulullah SAW berdiri di bahasa kita, dan beliau sambil membaca surat Yasin. Wa qara'a surat Yasin, beliau baca surah Yasin sampai kepada firman Allah, fahum la yubsirun. Nah, tadilah wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghasyanahum fahum la yubsirun. Jadi Rasulullah baca dari awal surah Yasin sampai kepada ayat, potongan ayat la yubsirun. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, tanzilal azizir rahim, tanzilul qauman ma unzira abahum fa hum ghafilun, laqad haqqal qalu ala aksarihim fa hum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fihi wa rizqani fa hum maqmahun, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghasyanahum fa hum la yubsirun. Sampai situ Nabi baca. Nah, setelah itu kemudian daripada itu Rasulullah SAW akhadha turaba, beliau akhadhan Nabi SAW qabdatan minat turab, beliau mengambil segenggam debu, segenggam pasir, warama ila wujuhim, dan beliau lemparkan, taburkan ke muka mereka masing-masing. Nah, pasir digenggam Rasulullah lalu dilemparkan sidin ke, diberubui sidin ke muka orang-orang kafir tadi masing-masing. Dan beliau pergi dari antara mereka. Walam yarauhu wa hum yanfadduna alaihim yanfadduna turaba an wujuhim. Mereka sama sekali seorang pun tidak ada yang melihat kepada Rasulullah. Ada yang melihatnya. Padahal mereka, muka-muka mereka penuh dengan debu, penuh dengan pasir. Seraya mereka berkata, wallahi ma ra'aina, demi Allah kami sama sekali tidak melihatnya. Wa ma sami'na sautahu, dan kami pun kadang mendengar suaranya. Suaranya siapa? Alaihi salatu wassalam, suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah
percobaan pembunuhan, percobaan penganiayaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, agama ini gak sampai ke kita sini. Nah, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka orang kafir tadi. Wahai Muhammad, a anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka itu? La yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi nang dipadahikah, kada dipadahikah, dibacakan Al-Quran kah, kadakah, mereka tetap kada beriman. Nah, kenapa? Li'annahu sabata bi'ilmillahi ta'ala, karena sudah ditetapkan dalam ilmu Allah, annahum la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Jadi memadahi orang yang sudah dicap kada beriman itu dipadahi, kada dipadahi tetap kada makai. Nah, ini alih belakang inilah. Alih benar kayak ini. Unggut jadi padahi cuma ada makai. Ada makai padahi. Apalagi kada dipadahi begini ay. Nah, adalah jar Tuhan ya, diberi peringatan dengan Al-Quran atau kada kepada orang-orang yang kada beriman tadi, tetap mereka kada akan beriman. Bal yamutuna 'alal kufri, bahkan mereka tuh sampai mati dalam keadaan kufur. Wa yadkhuluna nar, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Fa'ala hadza takdir, maka kalau sudah takdirnya demikian, kalau sudah ditakdirkan kada beriman seperti ini, yakunul inzar ta'kidan li hujjati lingkarihim, adalah peringatan yang disampaikan Rasulullah itu hanya sebagai pelengkap bicara aja, pelengkap pandir daripada aja bahasa kita. Nah, mematutakan dipadahi, padahal di dalam ilmu Allah kada akan beriman. Abu Jahal itu kayak Pak sampai melihat beberapa kali mukjizat Rasulullah, tetapnya kada percaya, padahalnya sihir. Satu hari Abu Jahal ini pernah membuat lubang parit di hadapan rumah. Dibuatnya parit dalam di hadapan rumah. Nah, kemudian di atasnya diandaki ranting-ranting kayu, daun-daun, ditimbuni pulang di atasnya pasir. Nah, lalu Abu Jahal memasani Rasulullah, bepasalan orang. Sano, padahal kan Muhammad datangi ilangi aku gering. Ya Abu Jahal. Maka Abu Jahal ini nang jalan menuju rumah Abu Jahal ini itu aja jalannya, nah ada parit tadi. Nah, apabila minta datangi karena para maghrib itu biasanya orang Arab ini nyaka di tanahan lagi begini. Orang kafir dahulu itu nya di rumahannya betatahan makanan. Nah makanan bila dong dauh ya bisa kita ini makanan. Makanya maghrib itu benyaring kita sembahyang, benyaring karena sibuk makanan jadinya ada mengharung sembahyang. Nah zuhur asarnya bangunan, adaannya jadi kita sembahyang begimit cuman itu. Nah begimit saja supaya mereka ada tahu. Rasulullah Abu Jahal tahu apabila Rasulullah itu dipanggil siapapun, nang kawan sidin kah, sahabat sidin kah, orang lain kah, orang Yahudi kah, didatangi oleh Rasulullah, apalagi pada gering. Nah, Abu Jahal di rumah sudah kira-kira hendak sampai waktunya, Rasulullah kada tepat waktu. Di jam sekian datangi sidin. Turun Rasulullah datangi Abu Jahal jauh-jauh menyinguk di lubang rumah gitu. Nah ada Muhammad nah jalan. Nah yakni Abu Jahal mengambil kain selimut berhendak beragak garing. Di tengah jalan
Jibril memadahileun Rasulullah. Wahai Muhammad kamu paling. Maka parak dah lubang tadi. Parak dah sampai. Maka pasti terjabur ke lubang tuh disada. Abu Jahal mengintip rumah pekancingan diintip di lubang. Jadi pada ketika itu kenapa jar Rasulullah mana Jibril itu ada perangkap Abu Jahal kampulik paling aja langsung Rasul bapaling Abu Jahal pada Rasulullah bapaling kada karasaan lagi turun pada rumah mengiau mama hadangi puasa orang tercabur lubang tadi kada sadar lagi. Nah lo tolong Rasulullah kan mirani kada residen jam dengar tahu residen Jibril madahi sudah. Nah, tolong mama tolong bulik tinggalkan sidin bulik ke rumah biar residen situ ujar itu. Kakawanan Abu Jahal anak mau nolong nih pian maka tabarungan pulang leh sorungi tali kada sampai tali semenjangan sorong lawan timbal lawan wadah bepingkot sampailah adalah deda Abu Jahal dalam lubang tadi deda kada sampai tarik tali yang panjang Abu Jahal sudah nih panjang sudah nah kada sampai juga. Nah sudah jalan Abu Jahal dalam kewakan Muhammad dah. Kewakan Muhammad padahal tolongi aku tolongi Marina ni nah. Aku kulai lagi Marina sudah nang kepelupitan cari benar pula. Rasulullah sifat sidin anda turun sidin turun ditangi sidin. Nah apa paman pian anak aku tercabur ke lubang nah. Pian kenapa boleh lubang nih? Kada akan berdene ha. Kenapa pian boleh lubang di depan rumah nih? Kenapa? Kada apa tolongi aku nah Muhammad tolongi. Ujar Rasulullah aku bisa menolong. Tapi kita berjanji pamanai. Apa janji? Bila pian selamat, pian harus pian berislam. Wah, ayo kada masalah itu. Asal aku ditolongi aja nah. Wah, gampang menang itu. Kada apa. Ya masalahnya mana aja itu. Ya Abu Jahal. Bujurlah. Bujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengatakan sidin surung surban sidin. Ada mengatakan tangan sidin. Paman, pingkuti ini nah. Pingkuti sini nah, pingkutlah. Nah, surung sidin surban. Sampai ya, pingkut bisa lah. Diangkat Rasulullah. Tak diangkat Rasulullah. Sampai salah. Oh Muhammad, dasar hebat ikam nih. Di mana ikam belajar sihirmu nih? Di mana ikam belajar sihirmu nih Muhammad? Hebatnya. Itu nah kawananku tuh tali yang banyak di tangannya tuh sudah dicoba terus sampai. Biar Nabi kita terlalu dalam lo menabuk lubangnya. Dipadahkannya sihir. Jadi apa aja Nabi? Bismillah kakadakah? Aku matai maapai aku kada kawa meninggalkan agama nenek uyang kita nambah ini kada kawa aku nah. Kada kawa Islam aku, kada kawa mengikuti kam. Jadi mohon maaf ya jangan tadi dipadahi kada diberi tatap kada makai. Melihat dan mujizat aturannya kan Pak. Ini dasar bujur sama Muhammad ini. Mengaku bujur cuma kada menerima. Jadi kebenaran itu mengaku Abu Jahal itu bujur cuma kada menerima. Justru kada menerima itu banyak alasannya. Padahalnya sihir lah macam-macam. Sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyara rahmana bil ghaib wa basyiril muqbilati wa ajrin karim. Yakni wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan engkau itu
hanya kepada orang yang mau mengikuti peringatan, dan kepada orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman. Di dalam kesunyian, Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikanlah kabar kepadanya dengan berupa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berupa pahala yang mulia. Jadi ini ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, inzaruka bil Quran la yufidu illa man amana billah. Peringatan engkau dengan membacakan Al-Quran itu sama sekali tidak berfaedah, tidak ada faedahnya kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kerasulan engkau. Faman ittaba'a ahkamal Quran, siapa yang mau mengikuti hukum-hukum Al-Quran wal hadis wa zakarallaha ta'ala, siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran dan hukum-hukum hadis dan mau mengingat Allah Ta'ala, bil qalbi dengan hati, wal lisani dan dengan lisan, fi halil ghaibati pada ketika gaib daripada makhluk, maksudnya di tengah kasunyian yang kada ada orang, wa khafa minal azabi, dan karena takut daripada azab yang gaib yang telah dihabarkan dengan dia oleh Al-Quran tadi dan Al-Quran dan hadis tadi. Faman kanat fi hadhil awsaf, siapa yang memiliki sifat yang demikian, fabasyirhu, maka gembirakanlah dia, gembirakan wahai Muhammad, bi anna Allah Ta'ala, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru jami'a dzunubihi, Allah mengampuni semua dosa-dosanya, wa yadkhuluhul jannata, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga, wa yu'tihi sawaban azima, dan dia akan memberikannya bentuk pahala yang sangat besar. Jadi apa tadi? Nang bisa menerima Al-Quran itu orang yang beriman, orang yang beriman, dan orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum hadis, dan orang yang senang berzikir baik dengan hati juga dengan lisan. Ada mengatakan wa di sini bermakna ma'a, dengan hati serta dengan lisan. Nah, ini metode zikir yang biasa diajarkan oleh para orang sufi, di mana zikir ataupun apa yang dibaca itu harus gabung antara lisan lawan hati. Lisan yang ada ini alat yang ada di zahir tubuh kita, mulut yang ada di anggota zahir kita. Di anggota zahir kita ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata. Di hati pun kayak itu juga, ada mulut hati, ada mata hati, ada telinga hati, bahkan ada anggota-anggota seperti anggota yang ada di badan zahir. Nah, ketika berzikir, lisan kita berzikir, maka diharapkan hati pun ikut berzikir. Bila lisan kita lah Bismillahirrahmanirrahim, maka hati pun ikut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bila telinga zahir kita mendengar ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca, maka telinga hati pun mendengar suara lisan kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngarannya zikir dengan hati bersama dengan lisan. Ada metode lain, zikir dengan lisan dimasukkan ke dalam hati. Ini banyak metode orang-orang tarekat, di mana ketika berzikir, ketika la ilaha illallah, Allahnya itu dipukulkan ke bagian dada kiri, karena seakan-akan kalimat itu dimasukkan ke dalam hati. Jadi dibentuk kalimat zikir di luar, dibawa ke arah hati, dibawa masuk ke dalam hati.
la ilaha illallah. Itu seperti yang diamalkan oleh para pengamal tarekat Naqsabandi. Parimat. Hanya zikir itu kada sembarang linggopang, kada sembarang gerak awak, kayak beguyang langgar. Loh, beguyang langgar. Langgarnya itu pangan nyunyut juga deh. Tapi nah ianya benar dari lisan masuk ke dalam hati. Ada juga nang dari dalam hati keluar ke lisan. Nah, nang lebih berkesan dalam pembentukan zikir dalam jiwa kita ini dari hati keluar ke lisan. Contoh seperti speaker. Jadi ketika dihidupi mesin kaset, suaranya ada di speaker sana. Nah, kasetnya berputar, kaset apa misalnya, tapi suaranya ada di speaker sana. Nah, jadi hati itu laksana mesin di dalam kaset yang mengungkapkan satu zikirkah, mengapakah keluar ke lisan. Jadi lisan ini hanya terpengaruh oleh pembawaan dari dalam hati. Nah, ini lisan ini diulah kayak speaker. Jadi nambah zikir itu adalah hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya aja di lisan ini. Nah, itulah ada juga kayak itu metode zikir juga orang. Nah, orang-orang tarekat juga kayak ini juga. Namun ada beda. Yang zikir mulai hati keluar ke lisan itu biasanya ada guru tarekat. Di mana ketika si murid itu berbaiat satu zikir kepada gurunya yang bersanad sambung kepada Rasulullah. Nah, itu alat jakai ibarat kaset tuh nah diandakakan orang ke dalam jiwa seseorang tuh. Jadi nang itu nang dibunyikannya, bilanya senang dibunyikannya itu dibunyikannya zikir la ilaha illallah, bukannya Allah bismillah, apakah itu dibunyikannya kaset itu tadi memori. Nah, ini memori. Nah, itu barian guru nih tadi. Nah, biasanya kayak itu. Kalau kita nak umum ini jangan kayak ini dari lisan tumbuhkan ke hati. Nah, tumbuhkan ke dada bagian ajar guru danau bari ini di bawah susu kiri ini sekitar 4 jari sidin. Situ andak sidin zikir Allah. Masukkan ke situ sidin. Itu ada ngarannya orang baru menyambut ada wadah cupu astagina. Cupu astagina. Di situ wadah nang apa nang dibaca, nang apa aja buat ke situ. Jangan lalu di lisan aja. Buat ke situ. Nah, ke dalam wadah bakul ke berangai di dalam hati nih. Nah, amun lalu di lisannya kan ada buatnya la ilaha illallah langsung manakanya tujuh tahu juga. Nah, cuma berpahala juga dan itu berpengaruh juga udara nih gelombang suara nih kemana aja nang kita ucapkan terus sampai kata Allah Ta'ala sampai. Nah, itu kada bisa hilang, itu terakam di mustawan sana apa aja. Makanya kita berjaga-jaga berpandir segala macam. Sebab tuh ada mau hilang suara kita nih ada mau hilang, terekam oleh gelombang udara nih. Nah, gelombang udara nih merekamnya. Jadi itu kena ada salang lagi yang pertanggungjawabkan tuh. Kita seorang ini melihat ini suara kos malam itu nah pandir kos malam itu maksudnya. Nah, orang yang berzikir dengan hati disertai dengan lisannya. Di saat mana? Di saat
tidak ada orang lain. Nah, tidak ada sal ghaibah di saat kada ada orang lain, karena nang mengamalkan zikir hati serta lisannya ketika wajah tang orang juga harus bersunyi mengamalkan. Dan ada juga yang mengatakan orang yang bisa diberi peringatan adalah orang yang takut dengan azab yang gaib. Azab neraka kan gaib, azab sisa kubur gaib juga. Percaya itu takut yang apa yang dihabarkan oleh Al-Quran. Jadi siapa yang punya sifat-sifat seperti ini tadi, dia akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keampunan dari segala dosa, masuk ke dalam surga, dapat pahala yang besar, pahala yang agung. Nah. Kemudian inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mudah-mudahan ada berkah, manfaat, faidah kepada kita seberitaan. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan kita dan menambah gairah kita, raghbah kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terlebih-lebih apa yang disampaikan Said Musa tadi jangan kada kita amalkan. Mungkin ada seumur hidup sekali barang. Sampai yang sunat ba'diyah Jumat tadi tenah. Nah, kena ada kisah guruku beri di negara Jasidin hari Jumat itu rahmat Allah Ta'ala, keberkahan di kampung itu nah, keberkahan gak rezeki kan apakah turunnya samuannya diturunkan di masjid seberitaan. Jadi orang yang di dalam masjid ini akan membawa masing-masing ke rumahnya masing-masing rahmat yang diterimanya di masjid tadi. Yang kayak di Makkah juga. Di Makkah itu turunnya rahmat itu di atas Ka'bah tuh ya. Nah, dari Ka'bah ini memancar. Orang tawaf membawa, orang sembahyang di situ membawa sampai ke benuanya masing-masing. Membawa rahmat yang turun di sini tadi 100 rahmat turun di atas Ka'bah. Kayak itu juga. Nah, hari Jumat tuh. Jadi pada saat itu nang mana nang ka masjid inya bulik ke rumah membawa rahmat tuh nah. Membawa barakat mulai masjid nih. Ada nama pingkut di bajunya, barakatnya tadi ada nang di kupiahnya masuk, ada sampai ke rumahnya. Itu dinikmati siapapun nama mandang aja kan. Sudah dapat rahmat Allah, orang bulik di masjid itu. Apalagi orang yang menyalami sidin ke rumah anak buahnya di negara itu beri Tuan Guru mengisahkan ini sidin ini boleh sidin bulik anak buah sidin sudah menyambang dari demo lawang menyalami sidin meragapi sidin majuk sidin karena sidin ini membawa rahmat masjid tadi. Nah menkadaka masjid apa nih bawa jangan kadaka masjid. Nah, sidin ini pulang bila ada orang basarwan jurang mbah badalah mbah semayan mbah Jumat sini kan mau datang langsung ke rumah orang mau sini boleh ke rumah sidin dulu walaupun di rumah tuh minum banyu dingin kan minum banyu dingin itulah kabilan sidin sarwan sayangnya rahmat tadi tak singgah ke rumah orang rahmat yang dibuat tadi tak singgah ke rumah orang daripadanya tuh daripada sidin daripada Jepang sidin tuh memaham tuh nah cara sidin mengamalkan sampai kayak itu nah sidin itulah jadi yakin orang bulik di masjid itu luar biasa nah, berkahnya cuma nang sampurna tadi bang lah nang sampai menyunat gila nah mbah ada apa aja lah nah, menyunat tidaknya 2 rakaat barang soli sunnata ba'datal Jumat misalnya soli sunatan rakaat ini ba'datal Jumat lillahi ta'ala Allahu akbar baca Al-Fatihah. Nang bagus sembahyang sunat ini bayat kuliah Allah
Itu paling bagus. Sunat apakah? Kenapa? Qul ya qul Allah itu surah yang memurnikan kita. Kalau qul ya itu memurnikan penyembahan. Insya Allah kita kada mau campur penyembahan kita lawan orang-orang luar, orang bukan Islam. Karena ayat surat ini turun ketika orang-orang kafir pada saat itu hendak bertoleransi dan Rasulullah, hai Muhammad, jangan kita ini bergabung-gabung ha. Jadi bila kami ke gereja, kami ke kami terlakan juga. Aman kita, bergabung silaturahmi, kita salaman, ramai kalau kita. Bila ikan ke masjid, kami terlakan jauh masjid juga. Jadi kan pada lagi kita nak kesannya mudah bermusuhan, ada lagi Rasulullah mendamai sedih. Asal diterima aja, lu nakal kurangnya tuh leh. Asal terima lu nakal. Sekalinya ayat turun surat Al-Kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir itu nah, la a'budu ma ta'budun. Kami kada akan umpat menyembah kayak bonikam. Wala antum abidun ma'bud. Ikam pun kada kau umpat nang kami juga. Akhirnya lakum dinukum ledin. Ikam bonikam aja dah kumpul, kami pun kami juga. Ada kawai tapi campur. Nah, jadi ketika kita membaca surat ini berarti kita mencamkan apa yang dikandung oleh surat Al-Kafirun. Ada akun lagi 4 Natal ada mau. Nah, ulang tahun anak ada akun. Mahir-hirip itu juga. Ulang tahun tuh. Nah, panjang umurnya. Kopiah batu pinang kertas lincip-lincip tuh baik. Pas benar tuh betul. Orangnya Islam. Han, insya Allah kada mau tempat itu. Karena kuliah ini sudah mencegah dah. Jangan dicampur-campur. Nah, adapun qul huwallah itu pemurnian ketuhanan. Pada saat itu orang kafir bertakun Rasulullah, ya wahai Muhammad, kayak apa gerang Tuhan nikam tuh? Abang padahal kami ini kayak apa Tuhan nikam? Tuhan kami kan jelas tuh lihat di tawing itu nah. Ada tuh ya, nama gantung di tiang salib tuh. Kami Tuhan kami tuh. Nah, tuh ada abahnya, Tuhan abah, Tuhan mama, Tuhan anak, tuh Tuhan anak ini di tawing itu. Berarti tiga ada abah, ada mama, ada anak. Gitu gampang ya Pak. Mendamai Rasulullah karena ada di jawaban lagi. Apa menjawab? Kayak ini ada cocok kalau. Lawas mendamai Rasulullah SAW. Turun ayat qul huwallahu ahad. Ujar ayat qul. Muhammad jawab soal bunyinya itu nah pertanyaan tuh katakan Allah Ta'ala Tuhan kita tuh asa. Allahu samad Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tempat berpegang. Lam yalid wa lam yulad. Nya madakan ada bapak, ada mama, ada anak. Tuhan kami itu boneka kada berenak dan kada diperanakan. Mandam ibunya. Tuhannya bisa berenak. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Tuhan kami. Jadi kita nih bila kita membaca ayat itu pada saat itu kita sedang memurnikan ketuhanan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istimbatnya. Jadi kada secara langsung kita tuh jaka ibarat kita nih bersuara, ya Allah, Engkau aja Tuhan yang Maha Esa. Bilal itu diajab oleh Umayyah sambatannya ahad ya. Kada kawali qul wallahu ahad kau lagi ahadnya aja lagi ahad. Padahal qul wallahu ahad jaka ibaratnya kawam membaca tuh karena disiksanya oleh Umayyah nih. Qul wallahu ahad aturannya nya ahad ya lagi asa. Jadi jaka ibarat itu sekaligus kita tuh memperbaharui apa namanya? Memurnikan masakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Mohon maaf panjang sedikit. Dan ada minta ridha minta halal seberitaan.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu istiqamah, selalu rajin dan ibadah menuntut ilmu, dan kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui dan bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beb Yunus. Doa amin. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ajatan fi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabl maut rahmatan lil maut maghfiratan madam maut. Allahumma hawin alaina bi syakaatil maut wa najita minan nar wa aina isab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika wa bi'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.